Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pekan yang lalu kita sudah mempelajari pengertian mol. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu hubungan mol dengan massa. Kita mulai dengan istilah yang baru, yaitu massa molar. Pengertiannya adalah massa yang dimiliki oleh satu mol Z. Massa yang dimiliki oleh satu mol Z. Misalnya kita ambil data dari tabel periodik. Ini sebuah data misalnya tentang sulfur, ya. Kita akan memperoleh data bahwa massanya adalah nomor atomnya 16, nomor massanya 32 SMA, ini 32, ya. Masih ingat apa massa atom relatif? Perbandingan massa sebuah atom atau rata-rata sebuah atom dengan 1/12 massa atom C12 atau 1/12 nya tadi adalah 1 SMA. Perbandingan massa sebuah atom dengan 32 SMA. Atau mudahnya adalah massa sebuah atom yang dinyatakan bukan dalam kilogram, bukan gram, tetapi dalam SMA. ARS 32 SMA artinya massa sebuah atom S adalah 32 SMA, ya. Kalau dijadikan gram, tinggal mengganti SMA ini menjadi gram, 1,66 kali 10 pangkat min 24, ya. Sehingga masanya adalah 32 kali 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Ini massa satu atom. Kalau 10 atom berapa? Tinggal mengalikan 10 kali 32 kali 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Kalau 1000 atom, 1000 kali 32 kali 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Kalau 1 juta, 1 juta kali 32 kali 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, sekarang kalau 1 mol berapa masanya? Ya gimana? Tinggal 1 mol itu ada berapa partikel? Berapa kemarin 1 mol? 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Karena ini huruf besarnya ada 1, berarti partikelnya berupa atom, ya. Maka berapa ini? 6,02 kali 32 kali 1,66. Nah, kita ingat 6,02 kemarin dari mana? 12 gram dibagi massa C12. Massa satu atom C12 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram, ya. 12 dibagi massa satu atom C. Kemudian 1,66 ini dari mana kemarin? 1,66 tadi berapa? 1 SMA 1/12 massa C12. Nah, ini kalau kita perhatikan ada yang bisa disederhanakan. 12 massa C12 massa C12, ya. Ini 12 ini hilang, kemudian massa C12 juga hilang. Berarti tinggal yang mana? Tinggal yang tengah saja. Berarti ARS 32 SMA kalau 1 mol masanya adalah 32 gram. Saya ulangi, ARS 32 SMA kalau 1 mol adalah 32 gram. Nah, misalnya unsur yang lain. Misalnya Ca, nomor atomnya 20, nomor masanya 40 SMA masanya. ARCA 40 SMA. Berarti kalau 1 mol atau massa molarnya berapa? Tinggal 40 SMA diganti menjadi 40 gram. 1 mol Ca 40 gram. Kalau Cu
Cu ini AR-nya 63,5 SMA, berarti massa molarnya berapa? 63,5 gram. Maka kalau kita ambil satu contoh saja, 1 mol Ca 40 gram. Kalau 10 mol berarti 10 kali 40 gram masanya. Kalau 100 kali 40 gram. Kalau N mol, N kali 40 gram. Kalau tadi unsurnya di sini sulfur, N mol berarti masanya berapa? N kali 32 gram. Kalau Cu, N kali 63,5 gram. Berarti kalau kita menarik kesimpulan tadi, ini misalnya ini massa, kemudian N-nya jumlah mol, tadi ada yang 40, 32, 63,5 tadi apa? AR, ya. Maka kita akan punya kesimpulan massa G sama dengan N kali AR. Ini kalau partikelnya berbentuk atom. Maka untuk partikel yang berbentuk molekul tinggal mengubah G sama dengan N kali MR. Nah, sekarang contohnya. Berapa gram massa zat-zat berikut ini? 0,2 mol tembaga, 0,01 mol CO2. Berapa gram? Berarti ditanyakan apa? G. 0,2 mol berarti diketahui apa? N. Ini AR. Ya, kita tulis. Diketahui N sama dengan 0,2 mol, AR 63,5 untuk CO, ya. Ditanya G. Cu huruf besarnya ada satu saja, berarti partikelnya berupa apa? Atom. Kita menggunakan rumus G sama dengan N kali AR, 0,2 kali 63,5. Kalau kali 2 hasilnya adalah 127 gram. Maka kalau 0,2 12,7 gram. Kemudian yang B 0,01 kali, karena ini CO2, ya, CO2 berarti partikelnya berupa apa? Huruf besarnya lebih dari 1, berarti partikelnya berupa molekul. Kalau ditanyakan G, kita menggunakan rumus yang mana? G sama dengan N kali MR. Maka pertama harus mencari MR-nya dulu. MR CO2 sama dengan ARC ditambah 2 kali ARO. 12 ditambah 2 kali 16, 32, ya. 12 tambah 32, 44 SMA. Kalau 0,01 mol dikalikan 44, kalau 0,1 itu 4,4, maka kalau 0,01 0,44 gram. Contoh yang kedua. Berapa banyaknya partikel? Berapa banyaknya partikel? Lambangnya apa? X, ya. Diketahui untuk N2 7 gram, kemudian Al 13,5 gram. Nah, begini, untuk ini sekitar untuk kerangka berpikir kita, ya. Ditanya X, ini tidak ditulis nanti. X itu sama dengan N kali L. Nah, ini dari data ini kita tidak punya data N, tapi kita punya data G. Nah, N ini bisa dikonversi dari G apa tidak? Kita kan punya rumus G sama dengan N kali MR. Ini N2, ya, berarti partikelnya berupa molekul. Maka N-nya tinggal dipindah ke kiri, G per MR. N sama dengan G per MR. Nah, G-nya ada, MR-nya dicari, berarti bisa ketemu N. Setelah itu dimasukkan ke persamaan 1, atau ini langsung ditulis ke sini semua persamaannya boleh, ya. Ya, kita tulis. Diketahui G sama dengan 7 gram, ARN 14 SMA. Ditanya X, ya. Pertama
tadi harus mencari MR dulu. MRN2 2 kali ARN sama dengan 28 SMA. Kemudian mencari N G per MR 7 per 28 0,25 mol. Jumlah partikelnya N kali L 0,25 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 1,505 kali 10 pangkat 23. Tadi partikelnya berapa molekul. Kemudian yang B sedikit berbeda ya. Ini huruf besarnya hanya ada 1, maka ini berubah menjadi G sama dengan N kali AR. Berarti tidak ada langkah mencari MR. Nanti tinggal N berarti G per AR. G nya ada 13,5, AR nya ada, maka ketemu N. Setelah N ketemu masuk ke persamaan pertama ya. Kita tulis G nya 13,5, AR nya sekian, ditanya X. Tadi pertama mencari N, tidak perlu mencari MR ya. G per AR 13,5 bagi 20 itu 0,5 ya. Maka X nya 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 2 3,01 kali 10 pangkat 23. Tadi tulisnya apa? AR, huruf besarnya ada 1, berarti partikelnya berupa atom. 3,01 kali 10 pangkat 23 atom.